Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam perjalanan Abu Siri. Semoga limpahan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kisah wali tukang sapu. Tiap pagi ia menyapu jalanan pasar. Usianya yang sudah cukup lanjut tidak menyurutkan niatnya untuk mengabdi kepada orang banyak dengan caranya sendiri, dengan menjadi juru bersih pasar. Tidak jarang para pedagang di sana meminta tolong kepada sang kakek untuk keperluan bisnisnya. Kakek ini seorang tukang sapu dan sekaligus tukang disuruh-suruh. Suatu malam, pedagang A meminta bantuan si kakek untuk mengantar barang-barangnya ke suatu tempat. Pedagang A memberi tempo, barang itu harus sampai sebelum subuh. Sang kakek tak menolak. Di tempat lain, pedagang B meminta tolong hal yang sama. Ia juga memberi batas waktu, subuh hari barang itu harus sudah sampai di tempat. Si kakek mengiyakan. Dan ketika bertemu pedagang C, kakek itu diminta lagi untuk mengerjakan perintah yang serupa. Juga ada deadline subuh. Uniknya, lagi-lagi si kakek itu menyanggupinya. Bagaimana bisa pada saat yang bersamaan barang-barang berbeda harus diantar ke tempat yang saling berjauhan. Pagi hari semua barang sudah terkirim ke tujuan. Entah bagaimana mulanya ketika pedagang A, B, dan C terlibat dalam obrolan. Sampailah ketiganya pada pembicaraan tentang pengiriman barang subuh tadi. Tiba-tiba mereka terhenyut, sebab ketiganya sama-sama meminta bantuan kepada kakek yang sama. Bagaimana bisa barang-barang mereka terkirim pada saat yang bersamaan oleh orang yang sama, si kakek tukang sapu? Sejak pagi itulah pergunjingan perihal keramat kakek tukang sapu merebak. Manusia yang rendah hati itu tentu bukan orang biasa. Dia tentu kekasih walinya Allah. Esoknya, setelah sepanjang hari kemarin para pedagang di pasar sibuk membicarakan karomahnya, si kakek malah tidak muncul lagi. Usut punya usut, dia dikabarkan telah meninggal dunia. Konon, setelah semua orang tahu akan rahasianya, si kakek bermunajat kepada Allah. Ia berucap kira-kira, "Ya Allah, karena rahasiamu ini sudah tersibat, maka kembalikanlah aku ke sisimu." Dan permintaannya itu pun dikabulkan Allah. Wali Mastur, fragmen cerita di atas mengingatkan kita pada pendapat Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Menurut beliau, keberadaan para kekasih Allah, waliullah, akan senantiasa disamarkan mastur olehnya. Kita tidak pernah tahu siapa-siapa saja yang diangkat menjadi kekasihnya, seperti kakek tadi, atau malah justru para pengemis atau orang yang kita nilai gila di jalanan, atau bahkan orang terdekat kita sendiri, atau justru orang yang sedang berada di hadapan Anda sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, semoga ada manfaat dan barokah dan hikmahnya dari kisah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.